Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua, yaitu di SMP Negeri 2 Jayakarta tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat kita lihat pada sebuah peta. Nah, makanya kita harus mengerti tentang peta. Di sini dilihat ada A. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Yang harus kalian ketahui, ilmu yang mempelajari tentang cara membuat peta disebut kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut kartograf. Selanjutnya tentang fungsi peta. Peta selain digunakan sebagai alat peraga dalam dunia pendidikan, juga mempunyai fungsi dalam memberikan informasi bagi pembacanya, antara lain yang pertama yaitu menunjukkan lokasi atau tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk suatu wilayah atau tempat. Yang ketiga, menunjukkan arah dan jarak suatu tempat. Keempat, menunjukkan topografi suatu ketinggian. Yang kelima, menggambarkan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Yang keenam, menunjukkan potensi suatu wilayah. Selanjutnya yang C, jenis peta. Yang pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan secara umum penampakan yang ada di permukaan bumi. Penampakan yang digambarkan baik berupa unsur alam. Contoh dari peta umum adalah peta dunia, peta negara, peta provinsi, peta kabupaten, peta desa, dan peta topografi. Selanjutnya yaitu tentang peta khusus atau peta tematik. Adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus di permukaan bumi. Menurut skalanya, peta dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peta kadaster atau teknik, yaitu peta yang berskala antara 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Contoh dari peta kadaster ini adalah peta hak milik tanah. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang berskala antara 1 berbanding 5000 sampai 1 berbanding 250.000. Contoh dari peta skala besar yaitu tentang peta topografi. Yang ketiga, peta skala sedang, yaitu peta yang berskala antara 1 berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000. Contoh dari skala sedang adalah peta kabupaten. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu peta yang berskala antara 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta. Contoh dari peta skala kecil yaitu peta provinsi. Yang kelima, peta geografis, yaitu peta yang berskala 1 berbanding 1 juta ke atas. Contoh dari peta geografis ini itu peta Indonesia dan peta dunia. Selanjutnya yaitu bentuk peta. Yang pertama, peta datar atau peta dua dimensi adalah yang dibuat pada bidang datar seperti pada kertas dan papan. Yang kedua, peta timbul
atau yang disebut peta 3 dimensi, disebut juga peta relief. Peta timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang ketiga, peta digital adalah peta yang dibuat dengan program komputer yang bisa ditayangkan di layar TV. Yang syarat-syarat peta. 1. Pembuatan peta harus jelas, sederhana, sesuai dengan tujuan. Yang kedua, peta harus mudah dimengerti maknanya. Yang ketiga, peta harus memberikan gambaran mirip dengan wujud dan letak yang sebenarnya, yaitu A. Peta harus sebangun dengan aslinya. B. Peta harus sebangun atau sama, luas dengan aslinya melalui perbandingan skala. Yang C. Peta harus sama jarak posisi dengan aslinya. Selanjutnya tentang unsur-unsur atau komponen peta. Yang pertama, judul peta adalah nama peta yang digambarkan untuk menunjukkan isinya. Yang kedua, skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan atau di permukaan bumi. Nah, skala peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka merupakan perbandingan jarak yang berwujud angka. Yang B, skala garis atau grafis adalah perbandingan jarak yang berwujud garis. Selanjutnya yang ketiga, petunjuk arah atau orientasi adalah tanda untuk menunjukkan arah mata angin yang biasanya berbentuk panah yang mengarah ke utara. Keempat, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, simbol-simbol pada peta: A. Simbol titik untuk menggambarkan objek atau tempat. B. Simbol garis untuk menggambarkan objek seperti batas wilayah, sungai, jalan raya, jalan kereta, dan lainnya. C. Simbol area untuk menggambarkan kenampakan daerah yang biasanya berupa ilustrasi objek yang ada di lapangan. D. Simbol warna untuk menggambarkan objek tertentu atau kenampakan morfologis suatu tempat. Yang kelima, garis astronomis atau koordinat adalah garis hayal pada peta yang berupa garis lintang dan garis bujur. Yang keenam, peta insert atau peta sisipan adalah peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan yang lebih luas. Yang ketujuh, garis tepi peta disebut border atau margin, merupakan garis yang membatasi daerah yang dipetakan dengan daerah sekitarnya. Yang kedelapan, legenda peta adalah bagian dari peta yang memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang disajikan pada peta. Yang sembilan, lettering adalah semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk menjelaskan arti dari lambang-lambang atau simbol-simbol yang terdapat di peta. Yang 10, sumber peta atau tahun pembuatan peta. Di sini sumber peta untuk mengetahui dari mana peta itu diperoleh dan siapa yang membuat peta tersebut sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Kalau yang B, tahunan pembuatan peta untuk mengetahui kemutahiran data. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.